ada yang bilang, ini gue gak tahu benar, penyesalan terbesar lu adalah operasi rahim itu ya? Iya. Iya. Iya, gue nyesel banget. Manusia itu kan gak ada puasnya. Ya mungkin gue salah satu manusia yang paling sangat-sangat serakah. Kalau bisa putar waktu ke belakang, apa yang lu pengen tidak lakukan? Ya gue gak mau terakhir seperti ini, Bang Denny. Itu satu ya? Iya, itu satu ya. Aduh. Itu bukan suatu hal yang, maaf ya Luna ya. Ini apa ini? Apa sih ini? Corn toast. Oh, corn toast. Enak banget. Iya, ya iya. Ada suara siapa itu? Enak banget. Enak nih guys, corn toast. Jadi gimana? Nongol dia. Lu ngapain bawa itu ke dalam? Sorry, astagfirullahaladzim, maaf. Penuhin dulu. Gelasnya aja lu bawa, gelasnya. Gelasnya. Gue nggak tahu tiba-tiba udah wantek. Ya udah duduk dulu lah. Bang Denny. Coba ini, corn toast pakai itu enak. Apa itu? Corn toast. Lu baru masuk udah begitu. Mau coba dulu, Pak. Apa sih ini? Rasa-rasa apa sih? Gue sedikit dulu sama. Deket-deket tuh. Udah cantik. Kenapa sih kan kita kangen-kangenan gimana sih? ada jin. Kenapa Bang Denny? Kenapa? Enak gak? Enak banget. Mau taruh sini. Boleh. Tapi aku lagi diet. Ya jangan. Iya, ada sini aja. Taruh sini. Apa kabar Luna? Alhamdulillah baik. Gila, udah setahun yang lalu loh. Iya ya. Lihat ya, beda banget lu kalau nonton video dulu sama sekarang beda banget. Muka gue dulu kayak anjing. Enggak dong, enggak ke situ dong. Tapi ini banyak banget berubah nih. Iya. Hidung. Habis berapa? Hidung, kemarin gue paketan semuanya. Berapa totalnya? Totalnya hampir 1,8. M? Iya. Hah? Iyalah. Emang apa buang monopoli? Seharga, muka lu seharga Alphard gitu? Semuanya paketan kan gue udah berlangsung sama jidat juga. Jidat, oke. Terus mata gue dibikin. Mata diapain? Dibikin dolly eyes. Dolly eyes? Dolly eyes. Tahu nggak dibikin kayak mata-mata Barbie? Iya, kelihatan terus sih. Terus ada kelopaknya juga. Lucu sih. Nah, terus kayak ada kayak kantong matanya juga tapi dibikin kecil gitu. Oh iya, lucu kelihatan. Terus ya kan? Hidung dibikin lebih kayak ke Rusia aja, agak nukik ke atas gitu. Oh, hidungnya nukik ya, Wak? Iya, kalau kemarin kan hidungnya kan hidung kaku banget kan, kayak angka 7 kebalik kan. Kalau sekarang kan lebih cantik gitu loh. Kan ini udah ceritanya. Iya. Enggak, masalahnya kan dokter juga bilang katanya masa penyembuhan transisinya itu 3 bulan, 72 hari. Ini bentar lagi 3 bulan, makanya suara gue makin lama makin halus. Tapi suara lakinya hilang nggak? Bentar lagi bakal hilang. Dari terakhir yang kita ngobrol, udah ada yang baru lagi belum? Oh, yang iya, yang gue sensor semua. Gue sensor semua. Ada lagi gak yang baru? Gue jadi gak mau kalah suara nih. Ada lagi gak yang baru? Gimana ya? Ada sebetulnya lagi? Sih ada. Cuma yang ini benar-benar gue keep banget gitu loh. Karena kan sama-sama dia lagi nge-boom, lagi naik. Gue nggak mau ngeganggu dia. Nggak mau ganggu. Oh tapi iya. Pacar? Bukan pacar. Jadi gue kayak lem birunya dia gitu loh. Maksudnya kayak one night stand gitu, ketemu gitu. Oh iya? Ih, lu sih? Lu tuh ngalah-ngalahin cewek tau. Emang gue cewek asli, lu gimana sih Bang? Iya. Buat apa gue sekarang udah ngabisin uang ratusan juta untuk mendapatkan wajah seperti wanita-wanita pada umumnya. Ratusan juta apa miliar? Miliaran maksudnya. Jangan salah ngomong. Iya. Ini beneran gak 1,8 miliar? Iya beneran. Siapa yang bayar? Ya itu usaha gue lah. Kan dulu kan gue ada program di Trans TV tapi udah bungkus. Iya. Itu kan gaji-gaji gue tunggu-tunggu. Ya udah gue langsung buat terbang aja. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lu kan sekarang cari duit nih capek-capek. Kalau gue lihat tuh di sosmed gue kadang-kadang kasihan sama lu tuh sampai jungkir balik, udah buang malu. Pokoknya yang penting lu bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya lu cari duit ini tujuannya hanya untuk oplas gitu. Enggak juga. Jadi untuk apa coba? Untuk kesenangan gue sendiri. Apa aja sih? Karena gue ngerasa gini loh, gue kan hidup, apalagi gue sebatang kara ya, udah nggak punya orang tua, istilahnya gitu ya. Gue mikir gue harus mandiri gitu loh.
Ya, dan gue juga harus ngikutin jalannya gue tuh sebetulnya arahnya mau kemana sih gitu. Iya. Terus gue kan ngerasa jati diri gue tuh kan di entertainment. Ya, yang dulunya gue jaim-jaim. Terus tiba-tiba akhirnya banyak musuh-musuh gue tuh yang pada ngebuka aib. Akhirnya kan gue ngerasa, ya udahlah orang juga udah tahu siapa gue ya. Lama-lama, udahlah gue muka tembok aja lah. Gue suka-suka hati gue aja, gue mau kayak gimana yang penting halal. Gitu. Iya kan gue denger tuh lo bilang lo tuh pengen selalu lebih cantik. Iya. Iya kan makanya. Gue orangnya paling gak bisa dikalah-kalahin sama cewek yang yang lebih cantik dari gue. Iya, sekarang kenapa lu operasi lagi ini tujuannya apa? Karena gue insecure sama muka gue sendiri. Kemarin udah cantik loh. Alah, enggak. Santai bro. Cantik deh. Iya, kemarin udah cantik. Enggak kemarin. Tanya anak-anak gua, Nisa, kemarin udah cantik. Udah cantik. Apaan? Gue waktu setahun yang lalu waktu gue inget kesini nih kan gue kan flashback ya, gue buka video lu tuh bang, bibir gue masih bimoli. Bimoli itu apa? Bibir monyong 5 cm maksudnya. Gede udah gitu, muka gue tuh masih muka segi kotak segi 6. Lu gak suka? Iya, gue ngerasa kayaknya masih kayak ada keras-kerasnya, masih kayak manly. Kok manly sih? Iya. Masih kayak agak gimana gitu. Tapi kan sekarang gini nih, kalau lu pengen cantik, lebih cantik mau sampai secantik apa? Secantik Aishwarya Rai. Siapa? Masa nggak tahu sih Miss World India. Oh, Miss World India. Iya, gue tuh pengen kayak gitu. Tapi kan namanya kita hidup kan gak pernah puas. Sayang lo, uangnya bisa beli rumah lo. Rumah udah ada. Udah ada? Rumah udah ada. Di mana? Di Jakarta kemarin. Iya kan? Waktu kesini belum ada soalnya. Belum ada. Iya. Masih numpang-numpang. Lu masih nyewa rumah. Iya. Sama si Waria. Waria Mercedes. Si Zoro mana? Si Zoro dia udah di steril ya. Cowoknya keluar. Iya, gimana sih? Lu gak mau suara biasa aja gitu loh? Oh, maunya biasa aja. Ya, suara yang tadi aja. Kayak gini aja, pakai biasa aja. Yang tadi kayak tadi. Kayak gini aja. Nah, iya. Oh ya udah deh. Nah, sekarang ngomong nanya tuh, itu diambil apanya tuh yang di leher? Temboloknya. Gimana sih? Jadi ya gue kan nggak tahu tuh metode keahlian dokter ya. Tiba-tiba gue datang ke rumah sakit. Terus gue nggak boleh pulang karena kan dokter juga nggak mau rugi. Coba kalau cuma konsul doang tiba-tiba gue pulang nggak bayar, dia juga nggak mau rugi dong. Akhirnya gue diinepin, gue suruh bayar duluan. Tiba-tiba pas besoknya itu dimasukin ruang tindakan. Langsung? Ya, langsung. Gue tuh mikir, aduh gimana? Gue pengen ngomong pakai bahasa Inggris tapi nggak ada yang ngerti ngomong pakai bahasa. Di mana nih? Iya maksudnya lokasi di Korea Thailand. Korea, oke lanjut. Korea. Ini seru deh. Nah pas kayak gitu kan. Gue pengen ngomong, dok, please dok, can waiting me 5 minutes or 10 minutes, wait madam just moment. Dia ngomongnya apalah pokoknya pakai bahasa Korea kayak gitu, gue nggak ngerti kan. Gue ngerasa udah balikin aja uang gue atau gimana ya, atau nggak usah deh gue pulang aja deh. Gue takut juga kan kalau ngeliat di meja operasi ada pisau, ada apa gergaji, ada kayak celurit kayak gitu, ya kan. Tapi gue berpikir lagi, oh ya udahlah, gue pasrah aja lah, karena kan gue disuruh puasa. Kalau udah puasa gue udah pasrah aja, lemes banget. Akhirnya gue dikasih oksigen kayak gini, tiba-tiba gue udah tidur. Bangun-bangun tembolok gue udah sobek. Jadi awalnya lu cuma mau nanya-nanya dulu kan? Nanya di akhirnya lu ya udah. Iya, akhirnya langsung. Padahal gue nanya dulu nih, berhasil nggak? Hasilnya kayak gimana? Hasilnya bener nggak? Suara gue melebihi suaranya Syahrini. Tadi kan gue pengennya kayak gitu. Tiba-tiba ya udah nanti pas dokter ngomong, harus melewati 3 bulan ya. Terus kamu jangan banyak teriak-teriak dulu. Iya, pelan-pelan aja ngomongnya. Ya udah ngomong kayak gini aja. Jangan ditahan malah. Jadi gimana dong? Iya kan sekarang gini nih logikanya. Kalau misalnya temboloknya itu diambil, yang ini kan, kan nanti katanya kalau 3 bulan dia akan jadi cewek kan. Jadi kan kalau suara suara aslimu itu kan nanti jadi cewek dong. Bukan kamu bikin-bikin lagi dong. Ya itu tadi suara asli gue yang ini. Yang mana? Ya kayak gini suara asli. Itu mah bukan suara asli. Itu suara asli apa? Apaan? Oh tembolok lu nahan begini nih masuk ke dalam nih. Lu mah suka bocah-bocah. Nah kan harusnya begini, terus lama-lama jadi cewek kan? Iya lama-lama menipis jadi cewek kayak gitu. Sekarang udah mau 3 bulan loh. Ya kalau misalnya hasilnya gagal kan gue bisa komplain, masih ada garasi. Ada? Masih. Nanti garansi. Nanti balik lagi, dirobek lagi. Robek lagi. Oh, banyak banget loh. Iya, gue ngerasa hidup gue tuh kayaknya harus di meja operasi terus gitu loh. Jadi kayak bagi gue tuh operasi tuh edik buat gue. Iya, lama-lama udah edik loh. Udah ketergantungan banget. Masalahnya itu baik atau enggak kan nanti kedepannya kalau kebanyakan operasi. Buktinya nih tadi
Kak Olive ngomong, lu sekarang makin cantik sih beda. Memang iya, itu gue semakin dipuji, semakin cantik. Gue semakin, nanti gue minggu depan mau OP apa lagi ya, bulan depan. Gue kayak gitu. Tapi kalau semakin dibilang... Lu semua ya, lu jangan puji-puji dia cantik ya. Dia OP mulu loh. Ntar lama-lama dia jadi kecil gitu loh. Iya loh. Ntar ada model baru, dia jadi segini. Lu tau gak di Cina? Di Cina, ini gue baru tahu nih. Jadi katanya sekarang ada OP, kakinya bisa tinggi. Oh, operasi peninggi badan. Lu tahu kan? Iya. Jadi dia dipasang gitu. Jadi dipasang lu udah lihat ya? Kan? Iya. Tadinya gue juga pengen operasi peninggi badan. Jadi tinggi. Cuma pakai kawat besi tadinya kan. Kok kawat besi sih lu? Biar kayak ada per-pernya kayak gitu. Tadinya kayak gitu kan. Cuma gue mikir, gue udah tinggi, ngapain lebih tinggi lagi? Ntar cowok-cowok gue pada ini lagi, pada minder sama gue. Awas lu ya, lu operasi nanti beneran ya. Lu udah ngomong kagak mau, nanti lu sebentar pergi. Enggak, gue kalau peninggi badan mustahil. Tapi kalau operasi yang lain gue masih penasaran gitu lah. Tapi kan namanya kita operasi nggak pernah puas nih. Ada aja yang kurang, kita tambah sini. Lama-lama mata lu 3 di sini. Kalau lagi dulu, Luna, lu cantik lu kalau mata 3 lu pergi operasi, awas lu ya. Yang ada gue dibak lagi, Dajjal lu ya, Illuminati. Ada gila-gilanya deh. Nah, sekarang gue ngundang lu nih setelah 1 tahun kita kan reuni lagi. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan sebenarnya masih belum terjawab dari kolom komentar gue. Nih lu jawab lah ya. Pertama nih ada yang nanya, katanya lu tuh beneran simpenan atau kagak? Nah itu tuh ada tuh pertanyaan. Ya, gue biasa nyimpen duit. Oh, nyimpen duit ya? Nyimpen duit, terus kalau kenapa duit gue banyak, karena gue miara tuyul. Ini serius? Oh, masa lu miara tuyul? Di mana nyarinya? Enggak, gue kalau dibilang simpenan ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya orang ngomongnya gue ada simpenan ya alhamdulillah, berarti gue laku dong. Oke. Ya nggak sih? Tapi gue nggak bisa ngomong. Kalau meskipun gue ada, gue nggak bisa ngomong. Kalau meskipun nggak ada, ya gue juga nggak mau ngomong. Ya itu urusan pribadi lu lah. Itu urusan pribadi. Gue juga nggak mau dicap lakor gitu loh. Betul. Ya nggak sih. Lagian juga warga Indonesia kan udah tau lah seluk-beluknya gue. Cowok-cowok yang dulu pernah sama gue, yang udah nyicip-nyicip gue pun juga istilahnya juga pada kayak nyesel kali ya. Mungkin dia ini kali ya cuci barangnya pakai debu kali ya. Udah bekas gue. Najis Bugolado kali ya. Nah ini juga ada pertanyaan jadinya katanya gara-gara lu tuh operasi kelamin. Kok operasi kelamin sih? Kan gue perempuan. Oh kan terakhir lu cerita lagi teler di sini lu operasi kelamin. Bukan operasi kelamin, operasi pembaruan rahim. Oh iya pembaruan rahim tuh. Iya mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kayak podcastnya Bang Densus semakin kesana makin kesini ya. Udah bener-bener kemarin udah hilang gitu tiba-tiba muncul lagi. Kok bisa hilang sih Bang? YouTube lu seneng banget sih YouTube gue hilang lu kapan? Ya kan pas gue lagi di Korea kan wah hilang nih, udahlah pasti gue nggak bakal dipanggil lagi. Balik lagi. Apa tuh jangan-jangan lu sengaja kali ya lu lagi sepi lu nonaktifin dulu biar rame. Lu jangan bikin konsep. Ada yang bilang settingan katanya. Bapak dia settingan. Orang 8 hari hilang, gua ada sampai panik untuk dia balik. Gua udah bilang kalau balik orang yang harus gue undang itu lu cinta Luna lagi. Harus gue ya dari awal ya. Karena lu tuh paling menyenangkan kalau diundang. Ini gue mau nanya. Nah katanya ini gara-gara operasi rahim. Lau ini katanya udah kagak bisa. Lau apa sih Andi Lau? Bukan. Lu udah kagak bisa namanya menikmati orgasme. Kata siapa gue gak bisa orgasme? Karena gue sehari aja kadang 5, kadang 10 kenti loh. Lah, tapi kan gini, logikanya kan, bagian itunya kan bagaimana sih jalan cerita gue sampai bingung, begitu deh pokoknya. Bagian apanya? Jadi waktu gue pembaruan rahim itu, jadi rahim gue tuh lucu, bentuknya ada 3 lubang gitu loh. Gue sampai... Iya. Jadi yang lubang atas itu kan buat pipis. Yang lubang tengah itu kan buat encerit gitu. Iya. Nah, lubang ketiga itu yang buat pembuangan. Enggak, lubang ketiga tuh gitu. Iya. Nah, kalau lubang belakang yang satu lagi 4 bool itu. Jadi lubangnya ada 4. Iya. Serius Serius. Kau lihat dong, gue buka. Jangan dong, gue canda. Duduk dulu. Sekarang duduk. Jadi kayak berani banget deh. Luna, gue mau nanya. Ini jujur. Jangan, nggak usah. Emang sashimi kali ya. Gue mau nanya. Lu aming aja boleh, masa gue nggak boleh sih? Beda dong. Bedanya apa? Aming kan palsu. Lu kan asli. Iya, gue asli ya. Sekarang gue mau nanya sama lu.
Lu beneran ngalamin itu apa enggak? Sekarang Gue menanya. ngalamin orgasme justru dengan gue operasi pembaruan rahim ini ya. Gue tuh ngerasa kayaknya tuh gue lebih maniak gitu loh. Lebih kayak hyper. Tapi lu ngalamin bener? Ngalamin. Logikanya gimana? Gue ngalamin keputihan. Terus gue ngalamin menstruasi juga. Gua gak percaya. Kok nggak percaya sih? Apaan lu? Gue kan setiap tanggal 5 minum Kiranti, minum ini, supaya gue nggak datang bulannya nggak banyak, nggak luber. Ya lu ngalamin itu? Ngalamin itu semua. Lu udah pasang rahim juga di sini? Iya pasang rahim. Berapa biji? Pakai gipsum gitu, segala macem. Lu pasang rahim bikin rumah sih itu. Gue ngomongnya makin kesini makin kesana ya, Mak. Tapi endel lah. Ya nggak sih ya. Aduh, gua kesel kok. Berarti lu mengalami nih. Nah, ini ada juga yang nanya, katanya Luna pernah nggak sih sama cewek? Nah, itu pertanyaan tuh. Sama cewek ya. Sama cewek pernah nggak? Jujur seumur dulu tuh aku paling anti sama cewek. Paling anti-antinya. Iya, Tiba-tiba kenal cowok. Mm. Kenal cowok, tapi lama-lama kok ada yang aneh dari gerak-gerik nggak tahu buci. Oh, buci? Iya. Pernah? Ya akhirnya iya. Tadinya yang berawal dari settingan, tiba-tiba jadi kayak ada perasaan gitu. Iya, Ya iya. udah, jadinya ya gitulah. Oh, Kita ada hubungan lumayan lama sih ya, setahun. Akhirnya aku masuk penjara waktu itu. Yang mana tuh? Yang dulu ya? Yang dulu 2019. Iya, aku tuh mikirnya awalnya dia laki. Oh iya, gue tahu. Gue sampai lupa lagi tuh dia. Iya. Ya gue ngomong sesuai dengan fakta dong, ya nggak sih? Tapi kalau waktu sama dia tuh, dia kan cewek tuh. Aha. Lu menemukan kenyamanan nggak? Cuma nyaman doang sih, tapi kalau untuk di seks enggak. Nggak nemu ya? Nggak nemu, karena kan istilahnya kan gue hyper ya, gue tuh butuh yang laki-laki normal, butuh yang bener-bener bisa yang bekerja keras gitu loh, diranjang gitu sama gue. Tapi waktu gue sama dia waktu itu gue ngerasa kayak kok jadi kayak gini, gue ngerasa kayak kok lama-lama gue jadi lesbi dadakan, gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Gue ngerasa kayak kok keperawanan gue jadi keperawanan gue kok tiba-tiba hilang gitu. Bener-bener deh. Iya, jadi intinya Lau tuh senengnya sama cowok bukan sama cewek kan? Iya. Nah, katanya nih, lu tuh kepengen banget nikah sama orang bule. Kalau dulu, sekarang gue pengennya sama orang Korea atau orang Jepang atau orang Oriental yang matanya sipit. Kenapa berubah lagi haluan Lau? Karena kan gue baru operasi, muka gue jadi kayak Korea-Korea gitu. Benar. Ya kan, muka gue sekilas jadi kayak Jisoo sama Lisa Blackpink nih, perpaduan di mixing nih. Iya, benar, Ya kan? itu benar. Kalau gue pakai poni, pakai wig, gue udah kayak Lisa Blackpink. Kalau kayak gini gue udah kayak Jisoo. Ya kan? Kalau dibotakin gue udah kayak Rinso. Jadi lu pindah haluan nih ke Korea nih. Iya, gue pindah haluan. Gue sekarang pengennya sama cowok-cowok sipit, Bang. Kemarin gue lihat di TikTok lu. Itu ada cowok Korea tuh ya. Iya. Iya kan, gue lihat. Lihat gue cium-ciuman ya. Lewat di FYP gue tuh. Itu pacar baru. Iya, pacar baru. Orang Korea. Orang Korea. Bisa bahasa Indonesia? Enggak. Oh, nggak bisa Bahasa dia. Inggris. Oh, jadi you bahasa Inggris berdua. Ngomong bahasa Inggris. Dia kalau bahasa Korea pun aku nggak ngerti. Tapi asli dari Korea dia. Iya. Oh, namanya siapa? Nah, jangan kasih tahu namanya, ntar dicari tahu. Inisial aja J, JW, depannya M. M. Belakangnya O. M belakangnya O. Oh ya udahlah. Bukan Fatah ya. Iya. Dia tahu lu siapa? Awalnya nggak tahu, karena kan kita kenal kan di kayak di klub gitu kan. Di klub, Pertama ya. di lunch gitu, di lunch restoran aku lagi dinner sama teman aku yang nganterin operasi. Nah dia lagi dinner sama teman-temannya gitu. Aku kan kalau suka sama orang kan aku main pandang-pandangan kan, meski di awal tuh mukaku masih babak belur kayak gitu. Terus dia tuh nyautin pandangan aku. Ngeliatin gitu. Iya, ya udah akhirnya temen aku tuh yang ngecoblangin aku. Waktu itu di Korea. Iya, Oke. jadi pas aku udah pasca operasi tuh muka masih babak belur. Tapi aku beranikan diri dong, yang namanya kita sebulan lebih di sana. Bingung dong kalau kita nggak ada mainan gitu, kalau nggak ada sugar-sugar apa yang bisa bikin. Iya, akhirnya aku beranikan diri, aku beliin minuman. Awalnya aku dulu yang Oh, lu yang beliin dia minuman. Iya.
Oh laki banget lu ya. Aku laki banget sih, Kan enggak cowok cuma kan sekedar, gitu ya. sekedar minuman doang paling berapa. Cowok kan gitu ya. Jadi lu beliin dia minuman. Beli minuman gitu. Ya Terus udah. kemudian? Akhirnya dia datang tuh ke table kita, ngobrol. Ya udah, dia nanya, kamu tinggal asli where you from? I'm Indonesia. Indonesia. Oh, yeah. What you addict, dia bilang gitu kan. Yeah, I just have like this operation, surgery. Yeah. Di perhatian tuh. Yeah, dia ngomong gitu. But I think you very beautiful ya. Gitu. What you working in Indonesia? Gue bilang, I'm model. Gue bilang kayak gitu awal-awal. Bener. Iya dong, gue nggak mau bilang kalau gue Ertong. Iya, lu. Kalian mau nggak sih? Ya model, artis lu semua udah. Iya. Ya udah akhirnya, yuk kita sama-sama udah mabok dong, udah minum. Kita joget-joget. Jadi waktu gue operasi yang pertama tuh tahap pertama, gue tuh udah sama dia. Nah tuh baru kemarin itu yang FYP, tuh gue yang kedua kalinya gue dateng. Oh lu ke Korea lagi? Iya kan gue kan operasi kedua itu kali. di Korea tuh? Iya. Gitu. Itu gue yang kedua kali ketemu. Ketemu yang kedua kali? Iya dari bulan-bulan yang itu. Udah pacaran? Udah making love juga. Nggak usah dibahas dong di sini, ya kan? Intinya kan gitu. Kan dibilang katanya aku nggak bisa orgasme. Kata siapa nggak bisa orgasme? Aku justru kayak haus akan laki. Iya. Anggaplah kita percaya ya. Emang harus percaya dong. Emang harus percaya. Iya kan kita nggak tahu, soalnya kan hanya lu yang tahu. Iya, Oke, akhirnya dia tahu kalau lu tuh artis ya. Dan terus akhirnya gue jujur dong sama dia. Baby, yes. Namanya Baby? Enggak, gue manggil Beb gitu. Oh, iya. I want you know about me. Why gitu. Please, I'm honestly. Please you don't angry ya. You don't cry, you don't angry, you don't ngamuk with me. Why? Dia bilang gitu. Yeah, because why? You tell me. Yes, because. Tell me why. Lama-lama lu nyanyi lo ini. Tell me why. Yes, baby, please ya. You don't angry with me. Yes, why? What about you? Pengakuannya. I'm Power Ranger, baby. What? Yes, I'm swear. I'm Power Ranger. Really? Dia langsung bangun dong. Nggak, dia tahu Power Ranger apaan? Ya mau bahasa kita lah intinya Power Ranger lah ya. Lu jelasin intinya lu iya, siapa? Iya, intinya gue jelasin. Terus dia berdiri di. Iya, terus dia berdiri. Dia pargoy gak? Enggak. Kisah putri kali pargoy enggak. What hell? Why baby, please don't mutilasi me, don't. Oh, lu takut dia marah ya? Gue takut dia gebukin gue dimutilasi kan gue tekong ya, don't gebukin, don't lu operasi berani lu. Iya, kan gue tekong ya, Wak, namanya udah ngalamin kayak gitu. Terus dia langsung duduk. Terus dia minum. Strot, Baby, please baby, speak please gitu. I'm so sorry. Oh dia diem ya, Iya dia diem. Baby please, if ya. you angry with me it's okay, I can go gitu. Baby, please. Oh oke, you angry with me, oke akan gue dipegang dong sama dia. Stop, what stop gitu. What stop? Iya gue ngomongin what stop. So baby, what happened gitu. Oke lah. Oke, why gitu. Oke, you sit down gitu. Ya udah kita minum lagi. Terus dia diem, akhirnya dia ngomong, ya udah dia baru pertama kali ngelakuin ini sama gue. Iya, dia baru. Ya, tapi gue di situ gue ngerasa kayak gue menang gitu loh. Karena kan gue ngerasa akhirnya gue udah dapetin laki-laki yang normal, yang belum pernah sama sekali gitu sama Power Ranger lainnya. Dia normal ya? Iya, terus dia sampai ngerasa kayak masih bingung kok lu bisa cantik kayak gini gitu. Tapi untunglah lu ngomong di awal, karena kalau misalnya kita hubungannya udah panjang, tiba-tiba lu baru jujur, nah mungkin dia bisa lebih marah, lebih ngamuk lagi. Tapi gue suka, lu gentle loh dari awal. Kok gentle sih? Gak maksudnya. Laki dong. Gak, maksudnya lu jujur lu ngomong itu maksudnya apa? Kok gentle sih? Di lu mah gue udah jadi cantik panggil gentle. Bener-bener deh. Maksudnya lu ya lu jujur itu bagus. Itu kan menunjukkan bahwa lu tuh orangnya nggak suka bodoh-bodohin orang. Enggak, karena gue kan belajar dari pengalaman. Iya, pengalaman yang dulu. Pengalaman gue yang dulu-dulu itu, gue kalau setiap dapat pacar atau cowok, gue tuh kayak rasa ketakutan. Gue ngerasa kayak gue harus memiliki dulu, gue harus icip-icip dulu. Kalau masalah ketahuan atau nggak ketahuan, nantilah kebelakangan. Yang penting gue udah ngerasain dulu, gue udah ngambil madunya dia dulu, istilahnya gitu kan. Kalau misalnya
mau ketahuan gak ketahuan ya udah intinya gue udah ngerasain madunya gitu. Kalau sekarang Ujung-ujungnya selalu gue ditinggalin sama yang kalau gue udah jujur kayak gitu ya, atau tiba-tiba dia tahu dari orang lain. Makanya kalau sekarang udahlah, gue kalau dapat pacar atau someone, gue harus ngomong di awal deh, gue nggak mau. Soalnya gue ngerasa kalau gue udah diputusin, apalagi gue Gemini ya, gue bakal move on-nya lama banget. Gue bisa pengen bunuh diri. lu kayak Ci Olive, lu Gemini. Kita sama-sama Gemini Sama ya. aja. Gemini kayak gitu, kalau udah kecintaan, gue rela nggak makan duit, nggak rela nggak makan besok demi dia. Iya. Mau apa? Gue jual harta gue buat dia. Emang Gemini gitu? Gemini kayak gitu. Oh. Ya kan, Ci? Maksudnya? Enggak sih. Kalau udah kecintaan gitu, kalau udah bucin. Ya nggak sih? Kalau udah bucin ya, masalah dia nggak bucin sama gua. Oh, iya. Iya, orang nikah aja pas pacarannya, pas gua udah sayang, gua bilang, aku kayaknya udah sayang sama kamu. Terus dia jawab, aku belum. Kan kurang ajar ya. Oh, berarti Gemini alam apa ya? Udara, air atau apa? Enggak, dia soalnya mungkin Gemini cewek. Ya gue kan Gemini cewek juga. Maaf, Gue pikir gue Gemini iya. kombinasi. Kalau lu kan lebih ke Lisa Blackpink, kalau dia kan lebih lebih ke tomboy-tomboyan nggak sih? tomboy dia. Buci, dia buci. Ya karena kan beda, kalau Ci Olive kan kayaknya gampang kalau mendapatkan laki-laki gitu loh. Kalau aku tuh harus operasi dulu, harus cantik dulu biar bisa mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan kemauan gua. Nah. Dulu gua waktu belum operasi muka gue jelek banget ya. Itu laki-laki yang gue suka aja gue diludahin, tau gak sih? Istilahnya kayak gitu ya. Maksudnya lu ngaca dong kalau mau suka sama gue, kodrat lu apa? Maksudnya gitu ya kan. Kalau sekarang gue ngerasa semakin gue dihina, semakin gue kayak diremehin, semakin gue punya duit, udahlah duit gue buat operasi aja, gue mempercantik. Kalau udah mempercantik, orang yang ngata-ngatain gue pasti bakal kena sama gue, bakal tunduk sama gue gitu. Tapi kan kamu tuh mama. Iya, sabar mama. Iya, bener. Mama sabar ya. Mama sabar ya. Papa lagi di rumah, Papa. Mama sabar. Mama begini, Mama. Jadi kan sekarang gini, yang mau gue tangkap di logika gue adalah sekarang kan lu tuh bisa kerja, lu tambah cantik, lu bisa dapat apa yang lu mau. Tapi kan pasti lu juga nggak bisa dapat apa yang lu mau itu adalah pasangan hidup. Karena kan sekarang nyarinya jadinya kan sulit ya kan. Iya, maksud gue kan menyelam sambil minum air gitu Betul. loh. Dengan gue mencari apa yang gue mau itu, tapi mustahil sih kalau sama cowok-cowok Indonesia ya, karena ya 1 banding 10 juta kayaknya mau sama gue. Nah, sekali mau juga bener-bener yang ketutup banget, nggak boleh ketahuan gitu. Sampai gue nih ya, kalau ketemu sama cowok, misalnya cowok Indo nih ya, mau ngajakin check in atau apa, itu sampai handphone gue sampai diambil sama dia dulu. Kenapa? Karena kan dia dulu tahu kalau gue tuh suka kayak video gini-gini, dia nggak mau gitu loh, kayak yang viral-viral kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kok gue kayak nama gue udah jelek banget sih depan cowok-cowok Indo gitu. Mendingan gue kalau misalnya pengen menyalurkan bakat gue gitu, gue harus keluar negeri. Coba Indonesia Got Talent. Lu dong jurinya. Biar kita lihat bakat ente di Iya, situ bener. ya kan. Sekarang kan gue mau nanya nih, lu pernah kagak itu ya, maksudnya cowok-cowok itu lu bayarin? Kalau itu Pasti pernah. ya, kalau itu emang udah ini tabiat gue sih dari lahir. Iya. Maksudnya Kalau suka, kalau gue suka itu gue nggak menunjukkan kalau gue harus jaim, gue harus kayaknya gue yang dia yang bayarin, enggak. Gue tuh nggak tegang ngeliat cowok gue miskin. Gue tuh intinya gitu, gue pengennya udahlah, gue pengen di mata lu gue yang semua mau biayain lu, terserah. Mau sebegitu banget pengorbanan lu kan cantik. karena gue ngerasa gini loh, gue tuh masih udah cantik kayak gini, gue masih ada rasa insecure-nya. Insecure-nya Masih apa? kayak aja? ada rasa kayak nggak enakannya gitu loh, kalau tiba-tiba gue sama jalan sama cowok baru kenal, terus cowok itu ngebayarin, kayak rasa nggak enak gitu. Tiba-tiba besoknya lagi dia nggak mau ketemu gue lagi, gue di blok. Gue udah mikir ke situ Tio, mendingan gue kalau sama cowok pertama kali udah gue aja yang bayarin deh, supaya kesan dan pesannya tuh di awal, oh lu tuh baik ya, Si Luna, lu ini ya. si Luna ini baik tau, serius. Terlalu baik, gue terlalu baik, terlalu polos. Dan banyak disakiti aja. Bukan sakitnya sih, dimanfaatin. kurang Iya, lebihnya. tapi lu juga mau dimanfaatin masalahnya. Tapi gue dikasih kenikmatan. Iya, karena lu ngejar ini nih. Ini mau lu kejar Coba ya dibuka kan. itunya. Iya kan? Iya, Iya, cuma kan lu juga tahu kalau lu juga dimanfaatin, tapi ya win-win solusi lah ya. Cuma kan kita ngomong ke depannya nih Luna. Gue ngundang lu ke sini karena gue tuh mikir dari kemarin. Gue ngeliatin lu di Instagram ya, gue kasihan. Lu tahu, gue tuh sampai sedih, sampai gue komen lu. Jarang-jarang gue komen. Iya, lu komen. Yang lu, aduh gue kasihan, gue bilang Tuhan kasihanilah dia. Gue tuh ngeliat lu tuh sedih banget. Jujur lu, nah, gue sedih. Maksudnya gue seneng lihat lu cantik. Tapi penderitaan lu untuk ngelewatin itu buat gue tuh udah kayak orang di ujung maut. Iya. Iya loh. Orang mah mikirnya mungkin kalau gue bikin konten kayak gitu,
cari yang sisi hiburannya ya, tapi nggak tahu bahwasanya kalau gue tuh operasi kayak gitu, gue tuh mesti ada rasa-rasa ya Allah kalau tiba-tiba nanti Tuhan marah sama gue, ini udah kebanyakan banget, udah di luar batas banget gue ngelakuin kayak gini. Istilahnya kayak gitu, gue ngerasa kayak aduh gue takut apalagi kan ini di negeri orang yang kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nanti gue dibius pas bangun-bangun di alam lain, kan gue takut juga ya. Itu yang gue takutin, gue ada rasa kayak ketakutan gitu loh Bang. Tapi gue berpikir lagi, gue kan sebatang kara, gue harus mandiri, gue harus cari uang sendiri gitu, dan tanggungan gue juga lumayan banyak juga sih gitu ya. Mau gimana lagi gue kalau nggak kayak gitu konten-konten gue gitu loh Bang. Iya, gue paham kok. Gue tahu kok pengorbanan, gue tahu kok kerja keras lu. Yang gue suka sih lu tuh kerja. Iya. Lu tuh nggak cuman istilahnya tuh cari enaknya doang. Pengorbanan lu untuk bisa sampai akhirnya punya tuh emang kerja keras banget. Gue ngundang dia loh, yang demi untuk supaya program itu bagus, yang nggak disuruh loh ini anak, dia jungkir balik sendiri lah. Itu kan program pertama lu kan. Gue tuh sampai gue berkaca-kaca loh. Maksudnya gue tuh ngelihat dia dari perspektif yang berbeda ya. Karena anak ini baiknya luar biasa menurut gue. Dibalik ketidak luar biasaan yang lain ya. Karena dia tuh selalu kepengen bantu orang. Kelihatan banget anak ini. Cuma nggak banyak mungkin orang yang bisa ngelihat itu. Itu yang gue ngerasa, gue kadang-kadang gue empati sama lu. Karena usaha lu untuk bisa bantu orang itu mungkin tidak banyak yang bisa lihat. Supaya lu bisa bahagia. Itu yang kadang-kadang gue mikir. Sekarang kalau misalnya one day ya, you udah tua lah ya, kita ngomong ya, you punya uang lah ya. Lu biayain orang semua ya. Sekarang sendiri, sepi. Ya, mau gimana? Itu udah takdir gue Bang. Apalagi kan ya gue hidup seperti ini juga udah dengan kondisi gue yang sekarang seperti ini, yang orang udah tahu siapa gue. Ya gue bisa apa sih gitu loh. Maksud gue harus bergantung sama siapa lagi sih? Nggak ada kan. Maksudnya nggak mungkin kan kalau misalnya gue harus ngemis-ngemis ini. Mending gue juga harus kerja keras. Apa yang gue punya di badan gue, apa yang gue punya di skill gue keluarkan. Dan gue bela-belain, gue kayak ada uang, gue harus cari ide lagi nih. Gue bikin apa lagi ya kontennya supaya nggak sepi. Karena kan bibit baru kan banyak bermunculan Bang. Ya nggak? Dan gue harus kayak gimana gitu loh untuk mempertahankan diri gue. Cowok aja nggak ada yang mau nikah sama gue. Mungkin kalau ada yang mau nikah sama gue, mungkin gue nggak mungkin seperti ini. Bisa-bisa jadi gue kayak Syahrini, udahlah gue off dulu. Gue mending ikut sama suami. Tapi sekarang gue nggak bisa Bang. Gue paham itu. Ya kan, gue nggak bisa kayak gitu karena gue, ya udahlah, udah istilahnya udah telat gitu loh untuk gue balik ke dulu lagi pun udah nggak bisa. Ada yang bilang katanya ya, ada yang bilang nih gue nggak tahu benar. Penyesalan terbesar lu adalah operasi rahim itu ya. Iya. Iya. Iya, gue nyesel banget. Itu tapi nggak apa boleh dikatakan ya kan, Luna ya kan? Iya, itu semua kan kembali lagi ke manusia ya. Manusia itu kan nggak ada puasnya. Ya mungkin gue salah satu manusia yang paling sangat-sangat serakah. Yang ngerasa kalau gue tuh istilahnya, udahlah gue berani begini, tapi nggak tahu penyesalan di akhirnya tuh bakal kayak gimana. Gue tuh ngerasa kayak, aduh, kok gue udah sejauh ini udah ngelakuin kayak gini. Gue harus kayak gimana lagi gitu loh. Mundur nggak bisa, maju pun juga nggak tahu mau sampai di titik apa gitu gue bakal seperti itu. Iya, itu ada yang bilang seperti itu. Kalau bisa putar waktu ke belakang, apa yang lu pengen tidak lakukan, Luna? Ya gue nggak mau terakhir seperti ini, Bang Denny. Itu satu ya? Iya, itu satu ya, maksud aduh. Itu bukan suatu hal yang, ya. Nantilah. Maaf ya Luna ya. Maaf yang ngingetin lagi, gue tahu. Lebih enak melupakan daripada mengingat ya. Iya, makanya gue kalau ingat masa lalu gue tuh pahit banget perjuangan gue. Nggak tahu ya apa, gue juga ngerasa gue tulang punggung keluarga waktu mama gue masih ada. Bokap gue udah meninggal waktu gue SD. Gue tinggal di gang kecil yang dimana tuh gue keluarga besar tapi gang kecil, gang sempit kayak gitu. Terus mak gue tuh bener-bener ngebesarin anak-anaknya sampai gede. Terus mak gue pernah ngomong sama gue, Lun,
nanti kamu kerja jadi ini ya, kalau kamu cita-cita kamu harus kayak gini ya. Gue tuh maksudnya gue nggak bisa gitu ngewujudin apa yang mak gue pengen gitu, karena gue ngerasa sebetulnya jati diri gue, ya gue pengennya kayak gini, cuma gue kayak dipaksa, gue kayak terpaksa kayak gitu loh bang. Gue ngerasa, aduh gimana ya, sebetulnya ini bukan gue banget. Gue dulu pernah sekolah STM loh bang, disuruh sekolah STM. Biar lebih laki. Bukan lebih laki maksudnya. STM itu nggak menutup kemungkinan hanya jadi kayak yang apa namanya tuh mekanik lebih mandiri lah. Ada juga kan yang STM tuh yang langsung yang jadi di IT-nya gitu, di komputer. Cuma gue nggak bisa menuhin itu semua. Dikasih gue kerja keras yang seperti itu pun gue nggak bisa gitu, karena gue lemah. Sampai gue dibully di sekolah STM itu, gue sampai di pelecehan ada, gue dilecehin kayak gitu. Ya di situ gue mikir lagi, kayaknya gue nggak bisa, gue harus pasrah, maksudnya ya hidup gue sebetulnya harus kayak gini gitu loh. Terima aja. Iya gue terima aja, maksudnya gue harus nyempurnain diri gue. Sebelum batin gue tuh menolak gue seperti itu gitu loh. Gue tuh harus ngerubah. Kalau masalah dosa, jelas dosa. Tapi gue ya kembali ke manusia itu juga, maksudnya kan gue salah satu orang yang serakah ya. Udahlah, mau dosa atau enggak itu kan urusan gue sama Tuhan. Makanya gue ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue sampai sejauh ini tiba-tiba operasi, gue tuh ngerasa kayak nggak sadar loh bang. Tahu-tahu gue udah sejauh ini udah cantik aja. Makanya gue pengen ngajak lu ngobrol di sini supaya paling nggak kan, maksudnya kita kan teman lah ya. Kalau lu nganggap gue teman, gue tuh sangat mengagumi sisi kelembutan yang ada dalam diri lu, ya kan? Karena menurut gue lu tuh adalah orang yang jujur, orang yang berusaha untuk terbuka, orang yang berusaha untuk berubah, orang yang berusaha untuk lebih baik. Cuma kan kita kan harus berdialog supaya kita tuh sadar kita udah sejauh mana. Kalau enggak kan tahu-tahu kita udah ada di mana dan ujungnya apa. Kan pertanyaan terakhirnya adalah apakah seorang Lucinta Luna kepengen punya keturunan atau enggak? Nah itu kan jadi pertanyaan. Dulu gue pengen bang, iya. Cuma gue gak berpikir panjang pada saat itu. Tapi gue denger gini nih Lun, gue denger. Sekarang kan ada bayi tabung kalau gue gak salah. Jadi sperma si laki-laki dan sel telur si perempuan itu akan digabung di luar. Gue udah pernah ngelakuin itu. Serius lu? Iya, di Damansara, Kuala Lumpur. Jadi gimana? Jadi waktu gue sama mantan gue dulu. Gue tahu ini. Mantan gue yang dulu Buci. Jadi kita pengen ngelakuin itu. Kita diambil nih. Ke hospital Alpha Facility itu daerah Johor Baru, Damansara. Oke. Terus tiba-tiba udah dicek, dia dicek, gue dicek, sampai gue dibuka kan. Ini gue vagina gue dimasukin ini, dilihat-lihat gitu. Alat. Terus dokter bilang gitu, ini impossible, karena kan gue jujur dong sama dokternya, impossible. Soalnya kamu nggak ada maksudnya nggak ada sel-sel rahim, bilang gitu. Selnya udah nggak ada? Iya, gue udah nggak ada, maksudnya sel itu, iya, paham gue. Sel madunya gue udah nggak ada. Yang putih-putih kental itu? Iya. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali? Tapi pasangan gue ada. Iya pasangan lu ada. Iya. Lu udah nggak ada. Gue udah nggak ada, jadi gue udah nggak bisa. Di situ gue nangis, udah pas pulang gue nangis, udah bayarnya mahal lagi gitu. Gue nangis kan. Oh ya Allah, gue nyesel kalau kayak gini. Kalau kayak gini siapa ya? Gue nggak punya keturunan. Kalau tiba-tiba gue udah tua, udah nenek-nenek, terus nggak ada gitu loh. Maksudnya dari darah keturunan gue tuh yang bisa bisa merdekain gue gitu loh, ngejaga gue. Tapi ya udahlah, mungkin emang udah penyesalan gue tuh titik terendah gue pada saat itu kan. Akhirnya gue balik lagi ke keluarga. Ada kakak gue yang udah punya anak, tapi kan udah kebanyakan anak, akhirnya gue ambil. Jadi anak-anak. Ponakan gue jadi anak angkat gue. Itu mungkin yang dialami almarhum dulu ya? Almarhum bunda. Iya kayaknya. Iya. Iya gitu lah bang. Intinya, iya nyesel sih, gue nyesel banget. Gue paham. Pokoknya intinya gini Lun ya. Semoga obrolan ini akan jadi catatan kalau one day lu udah tua, lu lagi lemah, lu butuh bantuan, lu kabarin gue. Ya mungkin gue nggak bisa membantu seperti apa yang lu mau, tapi gue akan coba hadir di situ. As a friend, as your family, sebagai keluarga. Iya Bang Denny, makasih ya. Sama-sama ya Lun ya. Ya Allah Bang Denny. Oh my God. Gue sedih dengernya, udahlah. Udah itu aja. Aduh sedih loh gue ngobrol Luna. Boleh peluk gak? Boleh dong Bang Denny. Asik. Bang Denny. Luna. Oh, teteh.